Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik. Halukunna jami'an bikhair. Alhamdulillah bikhair. Aywa. Alhamdulillah. Musta'iddat lil ikhtibar. Musta'iddat lil ikhtibar. Enggak ya? Siap untuk ujian? Tidak. Tes apa bahasa Arabnya aja, Bu. Musta'iddat ya, musta'iddat itu artinya siap. Ya, ikhtibar artinya ujian. Enggak, itu sekedar ini aja ya. Menguji kosakata. Ya, apakah musta'iddat ini sudah pernah ya dapat musta'iddat, masih ingat? Musta'iddat. Belum deh. Belum. Kayaknya Ustaz. Kayaknya belum. Oke, taib. Kita tampilkan dulu yang kemarin kita sudah sampai di Oke. Kemarin kita sampai sini ya. Muncul? Oh, udah. Oke. Kemarin kita sampai di sini ya. Yang terakhir kita baca kemarin Iqra ya, uhibbu abi wa ummi ya. Uhibbu akhi wa ukhti. Oke, bentar. Ini belum muncul. Oke. Uhibbu Ustaz, nanti sebelum masuk ke pelajaran boleh nggak saya tanya di luar ini sedikit aja? Bisa Bu. Silakan ini. Oke, silakan. Pertanyaannya ada di Al-Qur'an di mana ya? Saya dengar ya bunyana. Ya bunayya apa dia bunayya? Bunayya ya. Nah, ya bunayya ya maaf. Ya bunayya. Bunayya itu hai anakku kan gitu ya. Wahai anakku. Benar. Itu kan kita belajar pakai iya, terus anak itu untuk laki-laki Ibn. Benar. Ya. Bunayya kok bisa jadi kok bisa jadi bunayya ya Santi. Masya Allah. Nah, tip dalam bahasa Arab ya. Oke, ini Bu Wulan bergabung. Oke, kita sapa dulu ya. Tip. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki? Bulan khair. Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Nah, kita ke pertanyaan Bu Budi ya. Jadi ada kata ya bunai. Ya bunai ini disebutkan dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat ya. Ya bunai apa ya bunaya? Ya bunaiya, benar ya bunaiya. Ini kalau kita baca disukunkan apa diwakafkan jadinya ya bunai. Ya bunai. Oh. Ya bunai. Ya. Ya bunai yarkam ma'ana. Ini perkataan Nabi Nuh ya kepada anaknya. Ya bunai ya bunai yarkam ma'ana ya, wahai anakku ya. Apa namanya? Naiklah bersama kami ya. Ya bunai yarkam ma'ana ya. Kemudian perkataan Luqman juga ya. Ya bunayya aqimis shalah ya. Perkataan Luqmanul Hakim ya, Luqmanul Hakim di surat Luqman itu kepada anaknya juga ada ya bunai. Oke. Nah, yang kita pelajari di sini anak laki-laki itu kan bahasanya apa? Ibn. Ibn. Ya, ibnun ya. Kok bisa jadi kalau anak saya artinya ibni, harusnya ibni ya. Ya bunanya kan artinya anakku juga sama. Oke, jadinya ibni. Ibni. Ya, ibni artinya anakku. Bunaya ya bunaya juga anakku ya. Ya, di sini kalau kita hilangkan kata apa namanya? Iya-nya ya bunai. Ya. Hanya kata bunai saja itu artinya anakku. Oke. Nah, asalnya dari mana? Ya, ini pertanyaan dari Bu Budi. Ya, kok bisa dari kata ibni menjadi bunai itu prosesnya bagaimana? Nah, jadi prosesnya kita harus tahu dulu dalam bahasa Arab itu ada namanya isim tasgir. Ya, ismu tasgir ya, ismu tasgir. Isim tasgir itu artinya adalah
isim yang dikecilkan. Ya, apa itu isim yang dikecilkan? Contoh, ya. Contohnya misalnya Salim, ya, atau Salim, ya, Salimun, ya. Ini artinya Salim. Salim artinya Salim, nama orang, ya. Salim, ya, nama orang, ya. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada namanya panggilan kesayangan. Ya, panggilan apa? Panggilan kesayangan. Nah, kata Salim ini kalau kita mau panggil sayang ke Salim, ya misalnya anak kecil, dia dijadikan isim tasgir. Ya, isim tasgir itu dia punya pola. Polanya apa? Fu'ail. Fu'ailun. Berarti Salim menjadi Sulaim. Ya, Sulaim. Menjadi Sulaim. Hasan menjadi Husain. Ya. Kemudian jadi polanya begini, menjadi fu'ail maka dia menjadi bisa jadi ya tujuannya aja. Tujuannya ada untuk menjadikan isim tasgir itu adalah tujuannya pertama untuk seperti tiful. Tifil kalau kita bilang tifil tapi menjadi lucu, bahasanya jadi tufail. Ya, tufail. Tifil ini tadinya anak kecil, tapi kalau kita bilang jadi tufail jadinya anak kecil yang lucu gitu. Kemudian tujuannya untuk mengecilkan sesuatu. Ya, mengecilkan sesuatu misalnya apa namanya? Misalnya kata kitabun. Ya, kitab. Apa arti kitabun? Kitabun artinya apa? Kitabun. Buku. Ya, buku ya. Tapi buku-buku kecil orang bilangnya apa? Kutaib. Ya, kutaibun. Kitaibun. Kutaibun. Dengan pola apa? Ya, dengan polanya apa? Fu'ailun. Fu'ailun. Ya. Qoblah. Apa arti qoblah? Sebelum. Ya, tapi biasa kita dengar dari orang Arab kalau sebelum sedikit lagi dibilangnya apa? Kubail. Kubailal maghrib. Berarti sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib tapi sedikit banget waktunya gitu. Kubailah ya, kubail. Ya. Nah, ini namanya isim tasgir dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita ke kata ibn. Ya, ibnun. Ya, ibnun ya. Dalam bahasa Arab memang ini hamzah ini kalau beberapa tempat dia tidak dihilangkan. Biasanya dihilangkan. Nah, kata ibn ini kalau kita bikin seperti tadi dengan pola fu'ailun ya, dengan pola fu'ailun maka dia menjadi, jadi kita harus tahu huruf asli dari ibn itu adalah apa saja? Huruf asli dari kata ibn ya. Ini hamzah enggak? Hamzah enggak masuk ya. Huruf asli dari kata ibn itu adalah huruf ba, nun, dan ada huruf waw di sini yang dibuang. Ya, huruf waw yang dibuang ya, maka dia menjadi, kita bilang bunau ya, bunaiwun ya. Kalau kita ikut pola ini fa jadinya huruf bu, ain untuk nun ya, kemudian di sini ada huruf ya, kemudian huruf waw, bunaiwun susah ya, bunaiwun susah, jadinya bunaiyun ya, jadinya apa? Bunaiyun ya. Ini proses pembentukan kenapa jadi budaya. Bunaiyun. Bentar. Ini kelebihan nabar ya. Bunaiyun. Dari mana itu bunaiyun? Ya, bunaiyun itu dari huruf ya yang ini dan huruf waw yang dijadikan huruf ya. Ini bunaiyun. Ya. Kenapa menjadi bunaiya? Karena bunaiya ini prosesnya panjang ya. Ini pertanyaan banget Ustaz ternyata. Jadi bunaiyun kemudian menjadi bunaiya, ya yang kita lihat itu adalah sebenarnya ya kepemilikan saya, anak saya, bunaiya. Yun yang di belakang dihilangkan ya, kemudian diganti dengan ya yang bermakna saya, menjadi bunaiya ya, wahai anakku. Itu panggilan sayang, menjadi panggilan sayang. Ya. Atau tujuannya adalah untuk memperkecil sesuatu seperti kata rojul. Ya, rojul itu kan artinya anak seorang laki-laki ya. Tapi kalau kita mau melihat dia dengan pandangan tasgir ya, pandangan dengan mengecilkan perkaranya si orang ini, kita bilang rujail. Ada biasa di orang Arab seperti itu.
Dia nggak bilang ya rojul, dia bilang ya rujail. Artinya orang ini dikecilkan perkaranya. Ya rujail, ya anak kecil, walaupun sudah dewasa gitu maksudnya ya. Jadi ada tujuannya kata-kata itu dipakai. Ya, isim tasgir namanya. Isim tasgir. Ya. Kayak diplesetin ya Ustadz ya? Diplesetin ya, rujail, rojulun rujail, benar. Kitab Kutaib, Qobla Kubail, ya, Hasan Husain, ya, Salim Sulaim, ya, Sulaiman, ya. Sulaiman itu dari kata Salman menjadi Sulaiman. Itu jadi ada itunya ya, ada pola-polanya. Kalau berapa huruf polanya seperti ini, kalau dia 5 huruf polanya ada seperti itu. Nah, seperti itu ya Bu Budi. Ya, ya jadi Ustaz, terima kasih. Jadi kata Ibnun menjadi bunaya itu tadi prosesnya seperti itu ya, pembentukan kata bunai. Nah, ya. Ahsanti. Ya, syukran Ustaz. Nah, afwan. Oke, berikutnya. Oke, jadi tadi kita sudah masuk sini ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Budi. Ya, nggak apa-apa ya. Pertanyaan seperti itu lebih bagus ya. Apalagi menuju langsung ke Al-Quran ya. Karena tujuan kita untuk belajar bahasa Arab apa? Untuk memahami Al-Quran ya. Untuk memahami Al-Quran nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa jadi bermanfaat bagi yang lain juga. Oke. Kemarin terakhir kita ambil sampai di sini ya. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari bab 11. Ya, dan biasanya kita kalau selesai dari setiap bab atau setiap pelajaran kita akan ambil apa? Panduan. Ya, kita akan baca panduannya seperti apa sebenarnya pembahasan dalam pelajaran yang kita sudah ambil. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita langsung ke sini ya, pelajaran ke-11. Panduan pelajaran 11 ini kita akan baca ya bergantian. Oke. Baik, berikutnya kita langsung ke sini ya. Kita mulai nanti dari Bu. Oke. Urutannya nanti dari Bu Diana ya, Bu Diana, kemudian Bu Budi ya, kemudian Bu Emi ya. Benar nggak urutannya? Iya, Kemudian Bulan apa Bu Novi ya? Bu Novi dulu ya tadi ya. Ya Bu Novi, kemudian Bulan ya, benar. Jadi Bu Diana, Bu Budi, Bu Emi, Bu Novi, Bulan. Oke. Baik. Silakan dibaca Bu Diana nomor 1 dari atas sampai yang nomor 1 ini. Pelajaran 11. Ini bagian revisi. Hanya mengandung 2 kata baru. Uhibbu dan fiha atau fihi. Ayo, nam, ahsanti. Uhibbu apa itu uhibbu? Kenapa Ustaz? Uhibbu, ma mana uhibbu? Sayang ya. Sayang. Ayo, saya suka, saya sayang, saya cinta bisa. Uhibbu, nam. Oke. Silakan dibaca nomor 1. 1. Fihi berarti di dalamnya. Contoh, man fil baiti, siapa yang berada di dalam rumah. Fihil abi wa ummi. Fihi ya, fihi abi wa ummi. Ayo, nam, ahsanti. Di dalamnya ada ayah dan ibu. Ayo, ayah dan ibu sebenarnya pada mana sebenarnya adalah bab ayahku dan rumah ada ibuku. ayah dan ibu. Ya, ayahku dan ibuku ya, harusnya ada ku karena di sini ada huruf ya. Cuman di sini dipersingkat cara menerjemahkannya. Nah, ahsanti. Baik. Jadi sedikit kita singgung ya, fihi ini untuk mengganti kata apa? Fihi. Hi ini untuk mengganti kata ganti untuk yang mudzakkar. Ya, contohnya adalah al-bait. Bait mudzakkar, maka untuk mengatakan kita bilang supaya untuk menghindari pengulangan kata kita mau bilang fil bait lagi. Ya, kan ditanya man fil bait? Fil baiti abi wa ummi. Nah, untuk menghindari pengulangan kata fil bait maka diganti dengan fihi. Ya. Kenapa menjadi hi? Ya, karena al bait mudzakkar, ya, maka kata gantinya menjadi hi. Ya, ahsanti, sahih. Seperti itu. Nomor 2, tafadhali Bu Budi. Bentuk femininnya adalah fiha. Contoh, siapa di dalam kamar? Man fil ghurfati. Aywa. Di dalamnya ada saudara laki-lakiku. Fiha akhi. Aywa, ahsanti, fiha akhi.
yang tadinya adalah untuk menghindari kata fil ghurfati akhi, fil ghurfanya diganti dengan menjadi fiha. Ya, ha. Nah, untuk mengganti kata al-ghurfah. Kenapa? Karena al-ghurfah ini muannas, maka kata gantinya pakai ha, ya. Panjang dan ini tidak akan berubah. Ya, seterusnya ha. Berbeda dengan hi. Ya, hi itu adalah perubahan dari kata apa? Hu. Ya, dari hu menjadi hi, ya ini karena fihi gitu ya. Karena fihi ada ya sukun, ya maka yang hu berubah menjadi hi. Ya. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Oke. Lanjut Bu Novi, tafadhali. Bu Emi, afan. Bu Emi nomor 3, ini panjang ya, lumayan panjang. Oke, nanti berbagi sama Bu Novi nanti. Oke. Tafadhali Bu Emi, sampai sini. Uhibbu berarti saya mencintai, saya menyukai. Contoh, uhibbu abi wa ummi wa ukhi wa ukhti. Aywa. Saya mencintai ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku. Nah. Objek dari sebuah kata kerja berada dalam bentuk mansubun. Oke, mansubun. Manshub. Benar. Memiliki akhiran a fathah. Aywa. Namun tidak tampak pada kata benda yang melekat padanya kata ganti milik orang pertama. Aywa, nam ahsanti. Oke, sampai situ dulu ya. Kita akan sedikit jelaskan ya. Oke. Untuk poin apa nih? Poin 3. Oke, kita akan ke whiteboard dulu. Tape. Jadi pesan atau ya poin yang ingin disampaikan di poin 3 ini adalah kita perhatikan dulu kata uhibbu abi ya, uhibbu abi ya. Saya mencintai ayah saya. Nah, kemudian ada keterangan tadi ya mansub. Ya. Mansub ini seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, ada istilah namanya marfu. Masih ingat? Marfu masih ingat apa itu marfu? Yang berharokat. Ya, benar ya. Jadi kalau kita istilahkan secara simpel ya, bahwa kalau mansub itu berharokat fathah, berakhiran fathah ya, akhir ya, bukan sebuah kata di awal hurufnya atau di tengah huruf, bukan, tapi huruf terakhirnya. Ya, mansub itu berakhiran a ya, sedangkan marfu itu berakhiran u ya. U atau un ini juga sama, a atau an ya. Kemudian kalau majrur itu berakhiran kasroh. Ya, kasroh, i atau in ya, dua-duanya sama. Kita bilang itu majrur. Begitupun marfu, u atau un, dua-duanya kita bilang marfu. Mansub pun seperti itu, a atau an. Ya, dua-duanya hanya berbeda, yang satunya tanwin, satunya tidak. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau objek, nah ini kita bicara objek. Ya, poin yang ketiga adalah bicara tentang objek. Objek dalam bahasa Arab itu biasanya mansub. Maksudnya gimana? Oke. Kata uhibbu ini tidak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa kita pakai. Uhibbu aban. Apa arti uhibbu aban? Ya, saya menyukai seorang ayah. Aywa, uhibbu aban. Lihat, kata aban di sini kelihatan ya. Yang tadinya abun. Oke, ini di dalam sini kebanyakan tulisannya. Oke, kita fokus ke kata mansub dulu. Ya. Jadi tadi yang ingin Anda sampaikan adalah mansub ini sama dengan istilah marfu dan majrur. Ya, jadi kalau mansub kita fokus ke mansub dulu sekarang. Ya, mansub itu tadi apa? Berakhiran fathah. Ya, berakhiran fathah ya. A atau an. Oke. Nah, dalam bahasa Arab adalah mansub ini biasanya untuk objek. Ya, objek dalam artian adalah penderita. Penderita dalam
sebuah kalimat. Ya, ini yang dimaksud objek dalam bahasa Arab. Ya. Oke, Bu Ami bergabung. Oke, jadi objek ya dalam bahasa Arab yang kita artikan penderita dalam sebuah kalimat ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki Bu Ami? Alhamdulillah bikhair Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Udah nyampe rumah? Nggak kemana-mana Ustaz. Enggak. Cuma kalau kalau anak sama suami di rumah ribet kalau belum pada makan siang tuh. Iya. Dimaklumi Bu? Ya dimaklumi. Iya, oke. Maaf ya Ustaz. Ya, enggak labas. Ya. Taib. Ya, kita kembali ke laptop. Taib. Jadi mansub ya, mansub istilahnya mansub adalah ini setara dengan marfu dan majrur. Ini anak ulangi ya. Jadi setara dengan marfu dan majrur, seperti istilah marfu itu diakhiri dhamma, majrur itu diakhiri apa? Kasroh. Sedangkan mansub ini diakhiri oleh fathah. Oke. Nah, kalau kita sudah pelajari sebelumnya kata-kata yang majrur dalam bahasa Arab yang sebelum kita sudah pelajari, penyebabnya apa? Yang majrur. Huruf jar. Ya, penyebabnya karena huruf jar ya. Contoh kita bilang fil baiti. Ya, al baitu menjadi fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Ini jadi kasroh. Penyebabnya karena apa? Karena ada huruf jar. Nah, kalau mansub ya, kalau mansub itu penyebabnya adalah karena dia objek dalam kalimat. Apa itu objek? Penderita. Ya, penderita dalam sebuah kalimat. Contoh. Ini kita ambil contoh supaya objeknya kelihatan banget ya. Objek penderitanya kelihatan banget. Misalnya adribu ya, atau uhibbu nggak apa-apa dah. Uhibbu aban. Tadi kita sudah sebut ya. Oke. Abun ya, dari kata abun. Apa itu abun? Seorang ayah. Nah, kalau kita bikin kalimat uhibbu ya, saya menyukai seorang ayah. Berarti uhibbu aban. Ya, uhibbu aban. Ya, uhibbu aban. Kenapa menjadi aban? Kenapa jadi fathah di sini? Kan aslinya dhamma. Objek. Ya, karena dia objek. Penderita. Ya. Dia dicintai, dia disukai. Di sini hanya berubahin aja ya. Jadi kata kerjanya ini yang sedikit kalau kita bilang di sini misalnya ya, kita ganti kata uhibbu dengan kata kerja memukul misalnya. Adribu kalban misalnya ya, jangan aban lah ya, kalban. Apa arti kalban? Kalbun anjing ya. Kalau saya memukul seekor anjing berarti adribu kalban, yang tadinya kalbun menjadi kalban ya. Makanya contoh-contoh dalam buku-buku bahasa Arab itu pakai kata doroba yadribu, memukul, karena penderitanya kelihatan. Ya, tetapi di sini kata uhibbu tetap ya, kata yang dikenai ini ya, harus kita perhatikan, kata yang dikenai oleh kata kerja dalam sebuah kalimat ya. Saya minum air, jadi penderita, dia objek, disebut dengan penderita. Saya makan ikan penderita. Saya suka sayur penderita. Ya, itu istilah penderita dalam bahasa Arab kita harus tahu dulu ya. Saya melihat gunung, mana penderitanya? Gunung ya. Saya mencuci baju, penderitanya mana? Baju ya. Maka semua penderita tadi kalau kita bikin dalam bahasa Arab itu akan jadi mansub. Apa itu mansub? Berharokat fathah di akhir. Jadi akhir. Ya. Uhibbu aban, adribu kalban, akulu samakan, ashrobu ma'an, ashrobu labanan, saya minum susu, ashrobu ma'an, saya minum air, dan seterusnya. Semua objek ya yang kita bilang ini penderita dikenai langsung oleh kata kerja ya, maka dalam bahasa Arab ini disebut dengan objek ya. Dan objek itu hukumnya apa? Mansub ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Sampai di situ bisa dipahami ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh ya.
Cuman yang ingin disampaikan tadi di poin 3 yang dibaca tadi oleh Bu Emi. Bu Budi apa Bu Emi? Bu Budi ya? Bu Emi. Poin 3 ya? Ya Bu Emi, afan. Nah, tadi yang ingin disampaikan itu adalah kalau kita bilang uhibbu ya, uhibbu aban ya, kelihatan fathahnya kelihatan uhibbu aban ya, saya menyukai seorang ayah. Tapi kalau kita bilang uhibbu abi, saya menyukai bapak saya, abi ya. Mana kasrohnya? Abi. Ya, bukan kasrohnya, mana fathahnya? Kan penderita harus mansub. Iya, enggak ada. Enggak ada. Makanya tadi keterangannya apa? Di sini kita lihat keterangannya. Nah, di sini ya. Keterangannya adalah namun tidak tampak pada kata yang melekat padanya kata ganti milik orang pertama. Ya, kata ganti milik orang pertama maksudnya apa? Huruf ya. Ya. Kata ganti orang milik pertama adalah huruf ya. Oke, bentar. Ini huruf ya. Abi. Apa arti abi? Bapak milik saya, bapak saya. Ya, jadi kalau ada kata ganti ini, kata ganti yang mana dimaksud ini? Kata ganti huruf ya ini kalau melekat pada sebuah benda, maka fathahnya tadi tidak kelihatan. Ya, fathahnya tidak kelihatan. Kita nggak bilang uhibbu abai, bukan abai tapi abi, tetap abi. Abi, ummi, akhi, ukhti dan seterusnya. Ya, saya membawa pulpen. Bahasa Arabnya apa? Ahmilu kolaman. Oke. Bentar ini. Oke. Ahmilu kolaman artinya apa? Saya membawa sebuah pulpen. Tapi kalau saya membawa pulpen saya berarti ahmilu kolami. Mana fathahnya? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena kata tersebut nempel dengan huruf ya. Ya sukun. Kata milik ya, kata ganti milik orang pertama. Milik orang pertama, paham ya? Orang pertama itu artinya pembicara. Orang kedua orang yang diajak bicara, ya orang ketiga adalah ya orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Ya, tahu nggak orang ketiga? Ya, orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Iya, orang yang dibicarakan. Iya, orang yang dibicarakan. Ya, orang yang dibicarakan orang ketiga. Nah, ada orang ketiga. Ya, berarti ada orang lain maksudnya ya. Orang dia gitu seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Yang baru bergabung, nah, Bu Ami bisa menyesuaikan? Belum ngerti, Ustaz. Oke. Nah, ahsanti. Taib. Nanti kita ambil contoh di bawah ya. Mudah-mudahan lebih ngerti karena di bawahnya ada contoh ini. Nanti berarti giliran Bu Novi yang membaca. Ya. Tafadhali Bu Novi. Jadi bacanya sampai ya sini, benar. Sampai saya mencintai bahasa Arab. Benar. Berikut beberapa contoh objek tanpa kata ganti orang pertama. Uhibbullah. Saya mencintai Allah. Nah. Uhibbur Rasul. Rasulah ya Ustaz. Uhibbur Rasulah. Kenapa Rasulah bukan Rasuli apa Rasulu? Karena objek yang dicintai. Ya uhibbullaha, uhibbur Rasulah. Ya. Perhatikan di sini tadi keterangannya di atas ya. Ini kita harus pahami dulu yang dibaca tadi Bu Novi. Berikutnya beberapa contoh objek tanpa, lihat. Objek tanpa kata ganti orang pertama. Ya, berbeda dengan yang di atas. Uhibbu abi, ada kata ganti orang pertama. Uhibbu ummi, ya, kata ganti orang pertama ada. Ya, uhibbu akhi, ada huruf ya-nya di sana. Kalau di sini ini tanpa huruf ya. Ya, kita akan lihat langsung ya, mansubnya itu kelihatan. Huruf apa? Harokat fathahnya itu kelihatan ya. Uhibbullaha kelihatan. Uhibbur Rasula ya, kelihatan. Kemudian berikutnya lanjut Bu Novi. Aywa. Aywa, saya mencintai Rasulullah. Di sini
Sebenarnya salah tulisannya ya, bukan uhibbur Rasulullah. Oke, coba Anda tanya. Di sini ada tulisannya uhibbur Rasulullahi. Ada yang tahu di sini kesalahannya apa? Ini salah cetak nih. La. Ya, harusnya ha. Lu ya. Lallaha. Lu ya. Lu. Harusnya. Benar nggak Ustaz? Oke, belum tepat. Coba satu-satu. Bu Nafi tadi apa? Yang salahnya apa? La. Harusnya lu. Harusnya lu. Oke, kita tampung dulu ya. Yang lain? Yang lain tadi Bu, siapa tadi? Ada jawaban lain? Sebenarnya Rasulullah itu dari mudhof sama mudhof ilaih ya Ustaz. Berarti? Jadi ya. Berarti gimana Bu Budi? Kesimpulannya gimana? Nggak pakai harusnya nggak pakai alif lam. Aywa, ahsanti. Seperti itu ya. Di sini tidak boleh pakai alif lam ya, karena kata Rasul dan lafaz Allah ini disusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Artinya kan Rasulnya Allah, benar nggak? Ya, saya mencintai Rasulnya Allah, utusannya Allah, itu Rasulullah ya. Jadi ini salah tulisannya Ustaz. Ya, tulisannya harusnya tidak pakai alif pakai alif lam. Harusnya uhibbu Rasulallahi ya, Rasulallahi. Ya, seperti ini ya. Karena Rasul sebagai mudhof, kita tahu mudhof itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ya, Allahi di sini memang sudah benar karena dia adalah mudhofun ilaih, harus majrur. Ya. Ahsanti ya Bu Budi. Baik. Lanjut. Tapi Ustaz, maaf. Naam. Rasulullahnya itu kan dia objek. Benar, objek. Objek kan katanya harusnya mansub, tapi ini kok tadi saya pikir Rasulullah. Objeknya ini hanya di pertama Bu. Ya, ya. Jadi begini ya. Jadi kalau kita mengi'rab, pernah dengar kata i'rab? Ya, kalau kita i'rab dalam bahasa Arab ya, kata yuhibbu Rasulullahi. Ya, kalau kita i'rab itu artinya menentukan posisi kata dalam bahasa Arab. Nah, uhibbu kan kata kerja. Ya, ini fi'il, kata kerja. Rasulah ini sebagai objek. Ya, sebagai objek. Ini dia, kelihatan objeknya. Benar nggak? Ya, Rasulah. Objek wa huwa mudhof dan dia sebagai mudhof. Ya. Objek ini tapi istilahnya belum ada ya, dalam mudah-mudahan ada di sini. Kita belum lihat panduan secara keseluruhan, tapi yang jelas ini seperti objek, namanya objek. Dan dia sebagai mudhof. Jadi dia punya dua dimensi. Ya, dimensinya apa? Dimensi sebagai objek dan sebagai mudhof. Ya. Allahi sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya. Seperti itu. Ya, benar. Jadi memang yang fathahnya itu enggak sampai ke akhir. Tapi fathahnya itu hanya huruf yang kata yang pertama. Ya, kata pertama. Karena kata keduanya posisinya bukan objek lagi tapi sebagai mudhofun ilaih. Ya, makanya jadi kasroh. Ya. Nah, ahsanti ya, soal jamil. Pertanyaan bagus ya. Lain silakan, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut Bu Novi. Uhibbul lughatal arabiyyata. Aywa, artinya? Saya mencintai bahasa Arab. Aywa, ahsanti. Sekarang di sini pertanyaan. Kenapa di sini dua-duanya fathah? Sedangkan yang atas nggak boleh dua-duanya fathah. Ada yang bisa menjawab? Kalau Rasulullah itu udah satu kesatuan. Satu kesatuan, benar. Rasulullah ini mudhofun ilaih. Ini juga sama, satu kesatuan. Tapi kenapa bisa ngikut? Bukannya sama-sama kata benda ya? Sama-sama kata benda, benar. Yang atas juga sama, kata benda. Ini apa, na'at man'ut itu ya? Ya, na'at man'ut, benar. Ya, mana na'atnya? Na'atnya mana? Aywa. Al-Arabiyah. Na'at. Sifat, ya, sifatnya di sini ada Al-Arabiyah. Al-Arabiyah dan sifat itu mengikuti yang sebelumnya. Masih ingat 4 perkara atau 4 aspek diikuti na'at dari si
Dari si man'ut. Apa saja tuh? Masih siapa? Siapa yang bisa ingat nih? Ayo, kita meroja nih. Pertama dari segi apa? Dulu. Irobnya. Ya, i'rabnya. Kemudian muzakkar. ya, muannas muzakkar. Apalagi? Terus jumlahnya. Bilangannya. Bilangan. Oke. Ya. Ya, nakiro ma'rifat. Iya, nakiro ma'rifat. Ya, ini akan jadi ilmu ini nanti terus kita akan pakai terus ya untuk sebuah kalimat. Ini akan berlanjut terus ya. Jadi ilmu-ilmu yang sebelumnya ini pasti akan terpakai karena kita akan belajar bahasa Arab seperti naik tangga. Tangga 1, tangga 2 kita harus lalui ya, dan itu pasti dipakai lagi. Ya. Naat itu, Pak. Naat itu sifat ya, Ustadz ya. Sifat, benar. Dan dia datang setelah yang disifati. Pasti di belakang dia. Ya, pasti yang bagian belakang. Oke. Coba kalau kita bedah nih al-lughat al-arabiyah. Kata al-arabiyah ini ya, i'rabnya apa? Al-lughat al-arabiyyata. Coba dilihat. Al-lughat al-arabiyyata tadi. Al-lughatal arabiyyata. Kita fokus ke kata al-arabiyyata, na'at. Na'atnya di sini ya mansub ya. I'rabnya mansub. Ustaz, sorry. I'rab itu jadi ada marfu, majrur sama mansub ya. Mansub, benar. Ada satu lagi, nanti belum, nanti ya. Satu lagi ada, cuma 4. Jadi ada marfu ya. Marfu itu dhammah ya. Ada mansub fathah, ada majrur kasroh. Yang keempat mana bilang Gi? Atau enggak usah? Bilang dong Ustaz. Oh, dibilang. Sekedar tahu dulu. Ya, sekedar tahu ya. Yang keempat namanya majzum. Ya, majzum. Apa itu majzum? Sukun. Ya. Jadi ada dhammah, fathah, kasroh, sukun. Yang 4 baris. Oke. Taib. Jadi kalau kita lihat ke kata al-lughat al-arabiyah ya, fokus ke kata al-arabiyah. Al-arabiyyata ya. Ini i'rabnya mansub. Benar? Oke. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Ya, karena dia ikut dari kata tadi al-lughata, muannas. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah ya, karena ada alif lam kelihatan. Adatnya apa? Apanya? Adat. Adat. Satu mufrad. Ya, bilangannya masih mufrad, masih tunggal ya. Nanti ada yang 2, ada yang 3 ya. Lebih dari 2 maksudnya. Oke. Itu sekilas ya, sekilas dari ilmu-ilmu yang sudah kita ambil. Ini akan terus kita akan tanya ya supaya lebih paham ya. Akan berkelanjutan. Oke. Kita lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan ya, ada ada sanggahan, pertanyaan silakan langsung. Oke. Al-lughata ya, di sini Anda tulis lagi ya. Ini memang salah nih tulisannya. Jadi uhibbu rasulallahi rasula mansub. Lihat Allah ini sebagai mudhafun ilaih kasrah. Berbeda dengan yang bawah. Yang bawah al-lughata sebagai objek ya, al-arabiyyata sebagai naat ya, dan naat itu ikut yang sebelumnya. Bukan ikut objek tapi ikut yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah dia kasrah. Sebelumnya fathah dia fathah. Sebelumnya dhammah dia ikut dhammah. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekali lagi untuk poin ketiga ya, yang ingin disampaikan untuk poin ketiga adalah fokusnya pada sini. Fokusnya pada kata mansub. Ya, mansub berbaris fathah, ini semuanya kita lihat di sini fathah, 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 fathah. Ya, mansub itu fathah. Cuman kalau dia dempet dengan kata ganti ya ini, kata ganti yang berarti saya, milik saya, maka mansubnya itu enggak kelihatan ya, mansubnya enggak kelihatan. Itu poin ketiga ya, atau itu ingin yang disampaikan pada poin ketiga ini. Jadi kita fokusnya ke situ. Oke. Kita lanjut sekarang ke Bu Wulan ya yang membaca. Oke, masih ada ya. Ini terakhir berarti. Fadhali Bu Wulan. Ya. Di sini kita belajar tuhibbu, engkau mencintai, maskulin tunggal. Atuhibbullah. Apakah engkau mencintai Allah? Aywa. Atuhibbul lugotaka. Atuhibbul lugotak. Ya benar. Lugotak. Apakah engkau mencintai bahasamu? Aywa. Man tuhibbu. Siapa yang kau cintai? Aywa. Mada tuhibbu.
Apa yang kau cintai? Ayo, apa yang kamu cintai, apa yang kau sukai, seperti itu. Cuman kalau kita lihat ke buku bahasa Arabnya, nah Santinya Bu Wulan, yang kita lihat ke bahasa Arabnya ini kita belum dapat kata tuhibbu sebenarnya. Benar nggak? Ada nggak tuhibbu? Belum ada ya? Jadi kalau kita lihat di pelajaran ke-11 ini, ya kata tuhibbu nggak ada, cuman di dalam panduan ada. Kita berarti nggak apa-apa kita jelaskan. Ya, oke. Kalau uhibbu, ya kalau uhibbu kan artinya apa? Saya, ya. Di sini pelakunya adalah saya. Tapi kalau pelakunya kamu untuk laki-laki, ya kamu untuk laki-laki ya, tuhibbu. Apa yang diganti dari uhibbu menjadi tuhibbu? Yang diganti apa? U, ya. U-nya diganti menjadi tu. Ya, hamzah, ya huruf hamzahnya diganti menjadi huruf ta. Ya, ini akan mengganti pelaku. Mengganti subjeknya menjadi uhibbu, ya. Saya, pelakunya saya menyukai, tuhibbu kamu menyukai. Tapi diingat di sini tuhibbu di sini adalah untuk laki-laki. Ya, kamu laki-laki. Kamu perempuan sama, tuhibbu cuman di ujungnya ada perubahan. Oke. Kamu laki-laki. Oke, itu dulu yang kita ambil ya, jangan banyak-banyak. Jadi uhibbu dan tuhibbu. Oke. Ya, karena kita sudah ambil ini, kita akan tes coba satu-satu ya. Kalau kita bilang saya pergi, bahasa Arabnya apa? Azhabu. Saya pergi, azhabu. Nah, kalau kamu pergi berarti jadinya apa? Tazhabu, ya. Tazhabu ya. Oke, ini Anda tebalin dulu. Oke. Jadi yang diganti hurufnya, jangan harokat. Harokatnya tetap. Yang diganti adalah hurufnya. Azhabu menjadi tazhabu. Oke. Tazhabu. Azhabu, tazhabu. Saya pergi, kamu pergi. Oke. Coba sekarang kalau ajlisu, saya duduk. Kalau kamu duduk? Tajlis. Aywa, tajlisu. Tajlis. Aywa. Bisa ya? Jadi yang diganti adalah huruf hamzah. Diganti jadi ta. Tetapi harokat a atau harokat u, ya ini tidak diganti. Dia tetap. Yang kita pertahankan, kalau dia u di atas berarti u-nya juga di bawah. Kalau dia a maka jadi a. I enggak ada. Ya, i enggak ada. Oke. Contoh misalnya. Ashrobu. Ya, ashrobu saya minum. Kalau kamu minum? Ashrobu. Gampang ya. Sudah bisa? Jadi ada gambaran bagaimana cara merubah uhibbu menjadi tuhibbu. Perubahannya gitu. Dari hamzah ya dirubah menjadi huruf ta. Ya. Di sini cuman bedanya adalah beda dua kata ashrobu dan uhibbu ini adalah harokatnya beda. Ya, harokatnya berbeda. Oke, uhibbu menjadi tuhibbu. Oke. Tadi apa Ustadz? Engkau laki-laki ya tadi? Engkau laki-laki benar ya. Tashrobu, kamu laki-laki minum ya. Yang diajak bicara laki-laki. Ya. Jadi kalau kita mau tanya apakah kamu minum air? Ya, ke laki-laki berarti atasyrabul ma'. Atasyrabul ma'a. Ya, apakah kamu minum air? Atasyrabul laban. Ya, atasyrabu atasyrabul ma'al barid. Ya, apakah kamu minum air dingin? Ya, tapi kalau untuk perempuan ya belum ya. Di sini belum diterangkan. Kita belum terangkan, jangan dulu. Tapi kalau mau sekedar tahu bisa. Oke. Baik. Bisa ya? Tapi di sini yang kita lihat masih kata uhibbu ya. Uhibbu semuanya kata tuhibbu enggak ada. Tapi enggak apa-apa ya. Kita tambahkan satu ya. Tuhibbu untuk laki-laki. Yang diajak bicara adalah laki-laki. Oke. Kalau yang diajak bicara perempuan jadinya apa? Ya, kalau yang diajak bicara perempuan maka taknya di depan ya seperti laki-laki, cuman di belakangnya ada tambahan. Belakangnya ada tambahan ya dan nun. Ya. Misalnya tuhibbu menjadi tuhibbina. Tashrabu tashrabina. Tajlis tajlisina. Tadkhul tadkhulina. Takhruj takhrujina dan seterusnya. Tashrabina.
Ya, ada huruf ya sukun dan huruf nun fathah ya di belakangnya. Aywa. Nah, seperti itu ya, sekedar diketahui aja. Kalau belum sampai ke sana juga nggak apa-apa. Nanti ada penjelasan khusus ya. Yang jelas di sini yang ingin disampaikan ada 3 poin aja ya, 3 poin, benar ya. Poin pertama adalah tentang fiha sama fihi. Ya, kata ganti untuk tempat ya di dalamnya untuk laki-laki, untuk muannas, untuk mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah tentang ya benar ya, fihi yang nomor 1 ya, fiha untuk nomor 2. Ini dikit ya. Untuk dars yang ke-11 ini dikit panduannya. Jadi hanya seputaran itu yang ingin disampaikan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Wa illa kalau tidak nuwasil ila dars ats-tsani 'asyar. Ila dars ats-tsani 'asyar ya, ke pelajaran yang ke-12. Oke. Masih soal? Ini enggak ada, ini masih meresapi dulu. Masih meresapi ya. Oke. Ini enggak ada pertanyaannya karena paham atau bingung nih? Bingung. Masih bingung. Oke. 6. Nyari pegangan, Ustadz lagi nyari pegangan. Ya, mencari pegangan ya. 6. Jadi untuk belajar bahasa Arab itu untuk melihat ya kemampuan kita adalah dari membacanya. Kalau kita bisa menentukan ini, ini harokatnya fathah. Kenapa? Karena dia mansub ya, sebagai objek. Ini harokatnya dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi. Ini harokatnya kasroh karena sebelumnya ada huruf jar. Karena sebelumnya ada kata yang menjadikan dia mudhofun ilaih misalnya. Nah ini ya, kesimpulan-kesimpulan seperti ini itu terangkum dalam kepala ketika kita membaca. Itulah yang disebut dengan buah ya, buah kefahaman kita akhirnya bisa membaca ya, membaca mana ini fathah, ini kasrah, ini dhammah. Ya, seperti itu. Kalau itu sudah ada dalam kepala berarti tidak perlu khawatir ya, insya Allah itu berarti difahami. Oke. Baik. Berikutnya ya, kita ke pelajaran ke-12 ya, kalau tidak ada pertanyaan. Di sini ada percakapan ya antara Su'ad dan Al-Bintu. Ya, Su'ad ini nama orang, sama Al-Bintu seorang anak perempuan. Ya, seorang anak perempuan. Taib. Ad-darsu tsani 'asyar ya, pelajaran ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia apa namanya? Pakai salam tapi salamnya khusus spesial ya. Dia langsung menunjukkan kepada siapa ditujukan itu salam. Ya, kalau kita kan secara umum assalamualaikum. Ya, ini untuk secara umum. Bisa dipakai oleh laki-laki ke laki-laki, perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang, ini umum assalamualaikum bisa. Tapi kalau kita ingin menspesialkan ya kata tersebut, kalau ke laki-laki kita bilang assalamualaikum. Aywa. Kepada perempuan assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamatan atas kamu ya, dan rahmat Allah, begitupun dengan barokat. Barokat artinya berkahnya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia balik ya, menjawab dengan jawaban yang spesial juga, waalaikiссalamu warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikiссalamu ya. Waalaikiссalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia tanya apa? Kaifa haluki ya bintu. Ya, kaifa haluki ya bintu. Ini berarti Su'ad ya, Su'ad kepada al-bintu. Kaifa haluki ya bintu. Apa arti kaifa haluki? Kaifa, apa arti kaifa? Kabar ya. Bagaimana? Bagaimana? Ya, kaifa bagaimana ya. Ini pertanyaan, kata-kata pertanyaan dalam bahasa Arab sudah kita ambil, ada ma. Apa arti ma? Apa? Ya. Kemudian ada man. Siapa? Siapa, benar ya. Kemudian ada madza. Madza. Apa arti madza? Apa yang? Ya, apa? Apa yang? Madza fil haqibah, apa yang di dalam tas. Madza alas sariri, kita sudah ambil ya. Alas sariri sa'atu ya.
apa yang di atas ranjang. Di atas ranjang ada sebuah jam, ya, mada. Kemudian ada kata hal. Ya, hal, apa arti hal? Hal itu sama dengan a. A, apa bahasa Arab? Apa arti a? Apakah? Apakah, ya. Kata tanya yang dipakai untuk memastikan. Ya, memastikan sesuatu, ini kita pakai hal atau a, ya. Anta tolibun, apakah kamu seorang pelajar? Naam, ana tolibun. Ya, iya, saya seorang pelajar. Kemudian di sini kita sudah ambil kata apa? Kaifa. Ya, berarti sudah berapa nih? Ya, ada ma apa? Man siapa? Ya, madza apa yang? Hal apakah? Kaifa bagaimana? Ya, bagaimana, ini kita juga harus sering murojaah, ya. Ini tugas ana, ya, yang sebagai pengajarnya di sini harus sering murojaah nih, sering ditanya-tanya, ya, supaya hafal. Ya, bukan salah ummahat, bukan, ya, ana. Kalau nggak hafal berarti ana yang butuh murojaah. Oke. Gitu ya Ustaz. Nah, ya, harus begitu, ya. Oke. Jadi sini kita sudah tambah satu kata tanya, artinya apa? Kaifa, bagaimana, ya. Itu apa dan apakah bedanya? Beda. Kalau apa, ya, kalau kita apa, ini kita bisanya pakai apakah ini, ya, apa ini, ya, pakainya ma hadza, ya. Tapi kalau kita pakai hal atau a, nggak bisa kita bilang hal hadza. Yang kita mau tanya sesuatu, hal hadza, apakah ini, nggak pas. Kalau menanyakan sesuatu benda maka harus pakai ma hadza, ya. Tetapi kalau hal ini dipakai kapan? Ketika kalimat tersebut sudah sempurna. Ya, misal kalimatnya sudah sempurna. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Ini semua rumah. Tapi kita mau pastikan, benar nggak ini rumah? Berarti kita pakai a, ya. Hadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Anta tolibun, apakah kamu seorang pelajar? Anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Ya. Anta tabibun, dan seterusnya. Jadi untuk meyakinkan gitu ya? Benar, untuk meyakinkan, untuk memastikan benar atau salah. Yang memastikan benar atau salah maka pakai a atau hal. Ya, atau hal, ini sama, ya. Hal hadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Sama dengan kata hadza baitun. Ya, naam, ahsanti. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang kurang jelas, ya. Tidak harus di sini, ya. Yang kurang jelas itu yang paling penting adalah sebenarnya yang sebelum-sebelumnya. Yang mungkin sekarang baru mulai baca, lihat-lihat sebelumnya, nggak paham, nggak apa-apa, ditanyakan. Daripada tiba-tiba terlintas. Iya, tiba-tiba terlintas, nggak apa-apa, ditanyakan, ya. Karena ada hubungan antara yang sekarang dengan yang sebelumnya, pasti ada hubungan. Cuman kalau belum ada relasinya, ya, belum connect pemahamannya, ditanyakan aja, nggak apa-apa. Oke. Kaifa haluki ya bintu? Ya, kaifa haluki? Haluki. Kenapa ki? Bukan kak? Bintu. Karena perempuan. Ya, karena yang diajak bicara perempuan. Jadinya kaifa haluki ya bintu. Bintu ini kan aslinya bintun. Kenapa jadi bintu? Ya, kata ya, seru. Ya, harfun nida, ya. Ada harfun nida. Ya, benar. Ya, kita sebut dengan harfun nida. Harfun nida itu artinya kata yang digunakan untuk menyapa, memanggil. Ya, iya. Ya Rabbana, ya bintu, ya Rasulullah, ya, dan seterusnya. Oke. Kaifa haluki ya bintu, ya, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan, ya, yang di depan pastinya, yang sudah nyata di depan dia, yang disapa. Ana bi khairin walhamdulillahi, ya, walhamdulillahi. Ana bi khairin, ya, saya baik-baik saja. Ana bi khair. Bi khair itu tulisan sebenarnya lebih khairin. Kenapa khairin? Kan aslinya khairun. Ya. Ya, karena ada bi. Ya, di sini satu huruf jar lagi kita ambil. Ya, kemarin kita sudah ambil 4. Ya, ada min, ada ilah, ada fi, ada ala. Ini kita ambil satu lagi. Ada namanya apa? Bi. Ya. Kalau kita baca basmalah, bismullahi apa? Bismillahi. Bismillah. Ya, bismi, ya, di situ kasroh karena ada bi di depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Bi khairin, ana bi khairin, walhamdulillahi. Ya, saya baik-baik dan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Walhamdu, ya, alhamdu di sini dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi, sebelumnya nggak ada. Ya, dia putus maknanya dengan yang sebelumnya. Ana bi khairin, walhamdulillahi. Kenapa lillahi? Ya, li juga kita udah ambil. Li. Ya, li juga termasuk huruf jar, kita sudah ambil. Oh, iya. Lillahi. Kenapa kasroh? Ya, karena ada kata li di depannya yang artinya apa? Untuk atau bagi. Ya, atau punya, ya. Walhamdulillahi, ya. Dan pujian-pujian, ya, puji-pujian bagi Allah atau untuk Allah, ya. Walhamdulillah. Oke. Pelan-pelan ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Ya. Bi artinya apa Ustaz tadi untuk kata jar itu? Aywa, bi sebenarnya adalah bi pada arti sebenarnya adalah dengan. Ya, bi sebenarnya pada arti sebenarnya adalah dengan. Bi khair. Ya. Kenapa di sini kita tidak artikan dengan, ya? Ana bi khair. Sebenarnya ana khair, ana khairun. Ya, ana khairun artinya saya baik-baik. Kenapa pakai bi? Ya, bi dalam bahasa Arab juga berarti, ya, mengartikan sesuatu itu melekat. Ya, ana bi khair, ya. Ana bi khair artinya saya baik-baik. Kebaikan itu melekat pada saya, ya, bukan pada orang lain, ya. Ana bi khair. Ana alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Jadi bi di sini berarti dalam penafsiran bahasa Arab yang lebih dalam lagi, ya, bi itu bermakna apa? Sesuatu yang melekat. Ya, ana bi khair. Saya baik-baik. Kebaikan itu melekat, ya, pada saya. Ana bi khair walhamdulillahi. Nah, lanjut. Makanya kalau kita baca bismillah, ya, disebutnya apa kalau kita artikan dengan nama Allah. Bismillahi, ya, dengan situ. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, ya, yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Min aina anti. Ya, apa arti min aina anti? Dari mana? Aywa, dari mana kamu? Ya, kita sudah ambil min termasuk huruf jar. Ya. Kenapa nggak kita bilang min aini? Ada yang masih ingat? Tapi nggak apa-apa, nggak ingat, ya. Ini jangan dibahas dulu deh. Tapi penjelasannya adalah karena aina ini bukan isim sembarangan, ya. Dia isim mabni namanya, paten. Dia tidak menerima perubahan, ya. Tidak menerima perubahan. Makanya dia tetap aina. Di mana-mana dia tetap aina. Nggak pernah kita akan dapatkan menjadi ainu atau aini, nggak ada. Dia tetap aina, namanya paten, mabni dia, ya, mabni, maunya begini, udah begitu aja dia terus, ya. Nah, min aina anti, ya, dari mana kamu? Kamu di sini anti. Kalau anta, ya, kalau anta adalah untuk kamu laki-laki, ya, kamu laki-laki, ya. Kalau anti, ya, untuk kamu perempuan. Ayo. Kemudian kata si Albint tadi, ya, ana minar ria apa nih? Minar riyadi dudo. Riyadu. Mungkin minar ria riyadi. Ya, minar riyadi. Kenapa kasroh? Ada alif lam, ya? Ada min, ya? Min, ya, di sini min. Ya. Ya. Kalau alif lam itu tujuannya adalah untuk mengkanter tanwin. Tanwin. Jadi kita nggak bisa bilang minar riyadin, bukan riyadin tapi riyadi. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena depannya ada alif lam, ya, ada alif lam, ya. Alif lam ini yang mengkanter tidak adanya tanwin di belakang. Jadinya minar riyadi, ya, minar riyadi. Aywa. Oke. Ana minar riyadi. Oke, kita bilang minar riyadi di sini karena kita belajar tentang nahwu, ya. Jadi kita bariskan sampai di akhir. Ana minar riyadi, saya dari Riyadh. Ya. Kemudian dia tanya Mas Muki. Ya, Mas Muki. Ini kemarin kita sudah bahas juga. Mas Muhu, siapa namanya? Mas Muki, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Yang ditanya adalah perempuan. Ya, di sini kelihatan Mas Muki. Kalau yang ditanya laki-laki jadinya Mas
Mas Muka. Ya, Mas Muka. Mas Muki untuk perempuan. Oke. Mas Muki, apa arti Mas Muki? Siapa namamu? Siapa namamu? Sekarang pertanyaan ya. Dan ini pertanyaan pernah Ana lontarkan sebelumnya juga. Kenapa di sini ma yang artinya apa? Tapi kita artikan siapa? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat Kalau nggak jawabannya? salah sama yang untuk berakal deh. Ya, Santi. Jadi karena isim nama orang itu kan bukan orangnya, tapi nama. Berarti dia tidak berakal. Nama itu tidak berakal. Seperti kata benda, pulpen, meja. Nama setara dengan itu, tidak berakal. Ya, makanya untuk bertanya nama kita pakai kata ma. Karena nama itu tidak berakal. Ya, mesnya apa namanya? Sebenarnya kalau kita artikan apa namamu. Cuman kalau di Indonesia nggak paham orang kita bilang apa namamu ya. Bilangnya siapa? Ya, siapa namamu. Nah, seperti itu. Seperti kita bawa dalam bahasa Inggris. Ya, orang Inggris nggak pakai who, ya, dia nggak pakai who, tapi pakainya what. Karena kenapa? Karena nama itu benda, ya, bukan orang, gitu, bukan berakal. Ya, nah, ya seperti itu kali ya, kira-kira. Yang tahu lebih dalam mungkin Bulan ya bisa lebih jelas. Oke. Jadi seperti itu ya, Mas Muki, ya, siapa namamu? Kita artikan siapa namamu ya untuk menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Oke. Ismi Aminatu. Ya, kok bukan Aminatun? Kenapa Aminatu? Ada yang masih ingat? Ada ini ya. Kenapa enggak Aminatun? Ini pelajaran sebelumnya juga. Karena kenapa Maryamu? Pemilikan ya, Ismi misalnya, oke. Kita tampung dulu. Ismi Maryamu, kenapa enggak Maryamun? Ismi Zainabu, kenapa enggak Zainabun? Masih karena ingat? tak marbutoh ini bukan Ustaz. Tak marbutoh di sini tak marbutoh Kalau tidak perempuan bertanwin. memang selalu ya. Aminatu sama. Karena ya, dia itu jadi ya. kesimpulannya adalah yang sebelumnya apa? Karena nama perempuan tidak ya, nama perempuan tidak bertanwin ya. Masih ingat? Masih ya? Ada tersimpan enggak? Enggak. Kalau nama laki-laki kita bilang ismi, nama saya Muhammad, ismi Muhammadun. Beda dengan nama perempuan, ismi Aminatu. Ya. Di sini pertanyaannya adalah kenapa nama perempuan tidak bertanwin? Ya karena begitu, ya memang seperti itu nama. Yang di pikiran kita kan panjang ininya prosesnya gitu loh Ustaz. Yang mana? Yang mana Bu? Iya yang itu. Ismi apa tadi? Apa Aminatu itu? Apa ya dari apa ke apa gitu loh. Kan sebelumnya ada panjangannya. Ya, Santi, sahih. Kita mikirnya udah jauh gitu ya. Jauh banget. Jauh banget. Ya. Masya Allah, itu karena belum spesifik ya pertanyaannya. Oke. Jadi tadi kenapa tidak bertanwin? Aminatu. Ya, karena nama perempuan memang tidak bertanwin. Ya, ini teori sebelumnya. Nggak apa-apa, ini anak ingatkan supaya jadi sambil belajar yang sekarang, ya kita belajar juga yang murojaah yang sebelum-sebelumnya. Oke. Aina abuki. Ya, aina abuki. Apa arti aina abuki? Siapa bapakmu? Ya, perempuan. siapa bapakmu ya? Bukan siapa, aina. Apa arti aina? Di mana? Ya, di mana? Ini juga termasuk tadi kata tanya belum kita taruh tadi aina. Aina artinya di mana? Ayo, aina abuki, di mana bapakmu? Oke. Kalau tadi ismi Aminah artinya tahu ya tadi? Nama saya? Ya, nama saya Aminah ya. Aina abuki, ditanya lagi, di mana bapakmu? Ya, karena pertanyaannya ke perempuan maka pakainya ki. Ki ya, kalau ke laki-laki jadinya ka ya. Aina abuka. Oke. Tip. Marobuka, padahal dia perempuan misalnya. Ustaz. Ya. Afan deh Ustaz. Naik dikit ke atas ya Ustaz. Oke. Kan si Suat ini kan laki-laki kan Ustaz? Perempuan. Oh, Suat perempuan. Ya, Suat perempuan ya. Suat dalam bahasa Arab. Oh, Suat sih kayak laki-laki deh. Suat ya. Nama Suat dalam bahasa Arab dipakai oleh perempuan. Oh iya. Makanya saya bingung kok wa alaiki gitu, makanya lulus Suat ini laki atau perempuan? Iya. Waalaikumsalam. Jadi nama Ilham ya. Ilham kalau di Indonesia pakainya
laki-laki. Nah, di Arab makanya itu perempuan. Maisaroh apa? Maisaroh ya Ustaz. Maisaroh ya, kalau Maisaroh yang kita anggap ini perempuan di Arab dipakainya laki-laki. Oh gitu. Ya, ada yang lucu ya. Ya, iya, betul. waduh bisa salah nih. Ya, bisa salah. Makanya kalau dengar sejarah Rasulullah, ya Rasulullah kan pergi ke Syam membawa apa dagangan Khadijah itu kan ditemani oleh siapa? Maisaroh namanya. Maisaroh, iya. Kalau orang berpikiran siapa Maisaroh? Perempuan itu, iya. Rasulullah, iya. Jadi kan mikirnya perempuan kok bersama Nabi yang belum nikah. Kenapa seperti itu, yang bukan mahramnya kok bisa? Ya, bisa pergi bersama laki-laki. Ya, kita telusuri ke sejarah. Laki-laki. Maisaroh itu laki-laki. Ya, itu pembantunya Khadijah, ya, pembantu Khadijah, orang penyuruh ya, orang yang disuruh-suruh ada Khadijah namanya Maisaroh. Ya, laki-laki. Nah. Oke. Ini kalau nggak dikasih tahu Ustadz, tetap aja pikirannya perempuan itu Maisaroh. Iya. Kecuali karena Didul itu kan Maisaroh perempuan. Jauh amat sih. Jauh amat. Munawaro kali. Tahun berapa? Munaro kali Munaro. Iya Munaro ya. Ya Allah. Kalau Munaro bisa perempuan ya, dalam bahasa Arab bisa Munaro. Oke. Oh iya Munaro ya. Kalau Saroh ya, kalau Saroh ini untuk perempuan ya. Sarohnya, Saroh itu ini untuk Sarah ya. Di kitanya Sarah, ini Saroh dipakai untuk perempuan ya di Arab. Taib. Nuasil kita lanjut. Selesai Bu Ami pertanyaannya? Udah Ustadz. Ya, oke. Makasih. Nah, afwan. Aina abuki ya, di mana bapakmu? Kemudian dia bilang Abi Huna. Ya, Abi Huna fil Madinatil Munawwarati. Ya, Abi Huna fil Madinatil Munawwarati. Bapakku di sini. Di sini di mana? Ya, di Madinah al Munawwarah. Oke. Wa huwa ya muwajjihun. Ini kalau tidak ada harokat ya, dikasih harokat di situ ya. Muwajjih. Ya, muwajjih itu artinya pengarah fil madrasati tsanawiyah. Ya, muwajjih pengarah. Tahu pengarah jadinya apa ya? Kalau di sekolah itu dia sebagai supervisor gitu kali ya? Ya, pengarah di sekolah. Ya, sebagai pengarah di sekolah. Dari kata pengarah apa Ustaz? Ya? Iya, pengarah apa ya? Pengarah. Oke, bentar. Penilik bukan. Penilik bukan. Apa? Penilik. Pemilik. Bukan. Nih, bukan N, bukan M. Penilik. Pembimbing kali Ustaz. Pemandu Penilik. Ya. Instruktur ya, pemandu, penstruktur. Ini kalau kita lihat kamusnya pengarah ya, instruktur, pengendali, pengarah, pemandu, penilik bisa. Penilik itu gimana kerjanya? Mengarahkan ya. Iya, penilik itu kayak yang beriksa-beriksain sekolahan Ustaz. Bisa jadi. Ya, seperti itu muwajjih namanya, muwajjih. Sekolah ya, Mbak Ami ya? Kalau pemeriksaan, kalau periksa namanya muraqib sebenarnya. Muraqib. Bukan dong. Ya, bukan ya, muraqib. Pemeriksa. Kalau ini mengarahkan, dia mengarahkan pemandu yang di sekolah tersebut. Ya, ini kita nggak tahu ya di sana ini sebagai apa nih? Kalau kita artikan secara bahasa muwajjih artinya pemandu, pengarah. Ya, masalahnya kita di sekolah nggak ada dinas pendidikan lah. Bisa jadi ya. Ya, nah, ahsanti. Jadi kalau kita artikan ini pemandu ya, muwajjihun ya di sekolah As-Tsanawiyah. Sekolah Tsanawiyah SMP atau SMA? SMA ya. Ini jangan salah. Kalau Tsanawiyah disebutkan dalam bahasa Arab ini maksudnya apa? SMA. Karena kalau untuk SMP bahasa Arabnya apa? Al-Mutawassithah. Ya, Mutawassithah ini untuk yang SMP. Ya, kalau SMA-nya namanya Tsanawiyah. Beda di Indonesia. Ya, Tsanawiyah itu untuk SMP ya. Jadi kalau dipikir-pikir SMP-nya orang Indonesia itu setara dengan SMA orang Arab. Istilahnya ya. Tapi kepala belum tentu ya. Oke, taib. Abi huna fil madrasati fil Madinatil Munawwarati ya huwa muwajjihun ya fil madrasati tsanawiyati. Ya, fil madrasati tsanawiyati ya di sekolah SMA. Ya, sekolah SMA as-tsanawiyati. Di sini kalau kita lihat alif lam ya. Majrur ya. Muannas. Berarti apa nih namanya? Naat. Ya, naat ya, ini naat
Ini man'utnya ya. Man'ut. Aywa, na'at man'ut. Ya, madrasah sebagai man'ut. Oke. Wa aina ummuka? Aina ummuki? Afwan. Wa aina ummuki? Ya, dan di mana Ibu. Ibumu? Ya, wa aina ummuki? Aywa. Hiya aidon huna. Hiya aidon huna. Apa arti ayya aidon huna? Dia di sana juga. Aywa. Dia juga di sini. Huna. Aywa. Huna di sini. Ada huna di sini, ya. Ada hunaka di sana. Ya. Pernah anak kasih apa pat Arab ya, ana huna wa anta hunak. Ya, famata lil kafi antas. Ya, kapan huruf kafnya hilang? Supaya jadi dua-duanya di sini ya. Nah, hiya aidon huna ya. Dia hiya perempuan karena yang ditanya adalah aidon juga artinya juga. Hiya aidon huna, dia juga di sini. Ayo. Kemudian hiya tobibatun ya fi mustashfal wiladati. Ya. Dia di sini juga. Dia tobibah. Mana tobibah? Guru ya? Dokter. Dokter. Ya. Kalau tobibun dokter laki-laki, tobibatun untuk perempuan. Ya. Hiya tobibatun fi mustashfa. Rumah sakit wiladah. Mana wiladah? Persalinan. Rumah sakit persalinan. Ya, rumah sakit persalinan. Ya, rumah sakit bersalin ya. Persalinan. Persalinan. Ya. Rumah sakit korban lelaki. Itu bahasa apa? Bahasa Malaysia bilangnya ya. Iya, bahasa Malaysia. Itu benaran ya? Betul, Ustaz. Oh, betul. Oh iya. Korban lelaki. Kayak nggak bermau itu banget ya. Oke. Iya tobibatun. Ya, apa Doli? Iya tobibatun fi mustashfal. Kan ada kata fi. Ahsanti. Pertanyaan bagusnya. Sini juga kita sudah pernah pernah kita bahas. Nanti ya, berarti kita angkatkan di sini ya. Kalau ada kata Almania, ya Almania atau Indonesia lah, ya kita pakai Indonesia. Oke, Indonesia. Ya. Kalau kita bilang di Indonesia, bahasa Arabnya gimana? Indonesia tetap ya, fi Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada kata-kata dalam bahasa Arab ya diakhiri dengan alif. Ini alif ya. Diakhiri dengan alif ya seperti Almania, Jerman ya, Indonesia, Malaysia ya, Amerika. Kata-kata yang diakhiri oleh alif dalam bahasa Arab, maka ketika dia didahului oleh huruf jar, ini kasrohnya tidak kelihatan ya. Kasrohnya tidak kelihatan ya. Jadi kita nggak bilang fi mustashfi, tapi fi mustashfa ya. Fi mustashfal wiladati. Kasrohnya ada di atas alif, tapi alif itu tidak bergerak. Dia tidak bisa memberikan pesan kepada kita di akhirnya itu ada kasroh atau ada dhamma atau fathah. Nggak bisa karena dia alif ya, alif itu mati. Ya. Karena dia tidak bisa memberikan sinyal bahwa di situ ada kasroh atau dhamma atau ada fathah. Jadi tetap dia kelihatannya dia tetap mustashfal wiladati. Nah, wiladati kenapa? Maaf, apa Ustaz? Rumah sakit. Ya, rumah sakit ya, mustashfa. Harusnya rumah sehat, rumah sembuh. Karena dari kata bahasa Arab ini kita bisa ambil dari kata terakhirnya syifa. Syifa itu artinya kesembuhan. Mustashfa tempat untuk sembuh ya. Orang masuk situ sembuh ya. Harusnya rumah sembuh ya, bukan rumah sakit. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita di Indonesia pakainya begitu ya. Kalau kita merubah jadi rumah sembuh, ntar dikiranya kita orang Malaysia apa gimana. Baik. Mustashfal wiladati. Oke, di rumah sakit bersalin. Wiladati, kenapa wiladati? Kenapa kasroh? Kasrohnya dari fi di depan itu ya? Nggak bisa, karena fi itu cuman pengaruhnya cuma satu kata di depannya. Kenapa? Kenapa kasroh? Dari mustasfa yang harusnya mustasfi.
Nggak bisa. Belum. Ya. Mustasfa, Mustasfa tadi kita sudah Udah clear bahwasanya dia tidak bisa kelihatan kasroh. Dan kalau dia walaupun di sini ada fi, belum. Ya, alif lam itu hanya penyebab tidak bertanwin, ya tanwin di belakang tidak bertanwin di belakang itu penyebab dari alif lam. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kasroh nggak dhammah? Ya. Kenapa? Karena sebagai perempuan kali ya? Bukan, sebagai mudhofun ilaih. Jadi mustasfa, mustasfa dan bersalin, mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Sebenarnya dia tuh kan kasroh yang mustasfa itu, tapi karena nggak kelihatan kan jadi sebenarnya di belakang jadi kasroh karena mustasfa itu yang kasrohnya nggak kelihatan itu ya Ustadz, begitu kan? Nah, ahsanti. Taib. Jadi kalau untuk mustasfa, kalau kita bilang dia kasroh, ini kasrohnya karena fi. Ya, tapi kasrohnya nggak kelihatan. Ya, tapi kita harus tahu bahwasanya huruf jar itu, ya pengaruhnya itu cuma satu kata di depannya, satu kata di belakangnya. Tidak sampai dua kata. Ya. Jadi cuma satu kata di depan, di belakangnya itu pengaruh huruf pi menjadi kasroh. Nah, setelah itu habis. Ya. Atau misalnya kita bilang fi baitil wiladah misalnya, fi baitil wiladah. Kita lihat di sini ada dua kasroh. Oke. Fil baiti. Di rumah ya. Kita bilangnya di rumah bersalin. Oke. Jadi supaya kita pakai kata yang kelihatan kasrohnya. Oke. Fi baiti, kemudian bersalinnya i karena baiti kasroh ya Ustaz ya. Fi baitil wiladati. Oke, di sini kita lihat ada dua kasroh, dua majrur. Majrur pertama karena penyebab apa? Fi. Huruf jar. Kasroh yang kedua karena man'us itu apa namanya? Mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih. Ya. Kalau ini penyebabnya karena fi yang di depannya dan dia sebagai mudhof tentunya. Ya, tidak mungkin kita bilang kata ada mudhofun ilaih sebelumnya nggak ada mudhof, itu nggak mungkin. Ya, seperti mata uang ada kiri ada sisi lain, ada sisi yang lain juga. Ya, seperti itu ya. Mudhof dan mudhofun ilaih di mana-mana pasti berbawaan. Ada mudhof pasti ada mudhofun ilaih. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat dua penyebab kasroh. Yang pertama adalah karena fi, karena huruf jar. Yang kedua karena letaknya sebagai mudhofun ilaih. Nah, fi mustasfal wiladah atau fi baitil wiladah. Oke. Nah. Kita lanjut ya. Hiya aidon huna ya. Hiya tabibatun fi mustasfal wiladati ya. Dia di sini juga dia sebagai tabibatun ya, sebagai dokter. Kalau Anda tanya, tabibatun, kenapa tabibatun bukan tabibatin, tabibatan? Kan perempuan. Ya. Oke, jadi pertanyaan kenapa marfu? Kenapa dhammah? Kenapa enggak mansub? Kenapa enggak majrur? Hanya karena tamar butoh itu tun. Oke, tun ya. Oke, di sini nakiro ya, nakiro dan ma'rifat. Sekarang Ana permasalahkan ada bukan ma'rifah atau nakirohnya, tapi tentang i'rab. Kenapa marfu? Kenapa marfu? Kenapa bukan majrur? Ya, ini pertanyaannya ya. Udah dari sananya. Aku tuh doma kan ya, doma ya Ustaz. Doma, benar, doma, marfu. Kenapa dia doma? Karena tidak dipengaruhi oleh sebelumnya. Enggak seperti tidak ada huruf jar sebelumnya. Dia juga bukan mudhofun ilaih. Dia juga bukan objeknya. Jadi dia hanya sendiri, kata dasar. Berdiri. Benar, kata dasar. Kata aslinya, kata dasarnya, kata asli. Benar seperti itu ya. Oke. Hiya tabibatun ya fi mustasfal wiladati. Dia seorang dokter ya di rumah sakit bersalin. Oke. Kita lanjut. Oke, dikit lagi ya. Waman hadhil fatatul lati ma'aki ahiya ukhtuki. Ya. Ini dua pertanyaan. Waman, mana waman? Dan siapa? Dan siapa? Ya. Dan siapa? Hadhil fatatul lati ma'aki. Dan siapa? Hadhihinya kita terjemahkan di akhir.
ya. Hadihi ini nanti kita terjemahkan di akhir. Dan siapa al-fatatu? Fatatu artinya apa? Perempuan, anak laki-laki ya? Ya, pemudi. Pemuda ya. Pemudi, ya, pemudi. Oh, pemudi ya, ya. Kalau fatan ya pemudanya. Ya, benar. Kalau al-fata artinya pemuda, ya, al-fatatu pemudi. Ya. Waman hadhil fatatul lati, ya. Allati apa arti allati? Yang. Ya, yang, ya. Kalau untuk laki-laki kan allazi. Kita sudah ambil sebelumnya. Ya, untuk muzakkar allazi, untuk yang muannas allati. Ya, allati ma'aki. Bersama. Nah, kalau kita bersama ma'aki, bersama kamu, bersamamu, ya, bersamamu, bersama kamu, ya, sama. Bersamamu, mu di sini untuk yang perempuan. Oke. Jadi kalau kita artikan, dan siapa pemudi yang bersamamu ini, ya, ini benar ya, hadinya kita terjemahkan di belakang. Waman hadhil fatatul lati ma'aki ahiya ukhtuki, apa arti ahiya ukhtuki? Dia. Apakah dia saudarimu? Gitu ya. Ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? Aywa. Bisa ya? La hiya bintu ammi. Hiya bintu ammi. Tidak, ya. Dia anak pamanku. Berarti bahasa kita apa? Sepupu ya. Om. Ya, anak paman berarti anak om. Berarti bahasa kita sepupu. Ya, bahasa kita sepupu ya. La hiya bintu ammi, ya, dia adalah ya anak perempuannya pamanku, ya. Ammun itu paman dari ayah. Dari pihak ayah, bukan dari ayah ya, dari pihak ayah. Berarti saudaranya ayah ya, saudaranya ayah kita bilang bahasa Arabnya ammun. Kalau saudaranya ibu itu bahasanya lain lagi. Ya, ada. Nah. Susah banget ya. Susah. Khola ya, khol. Ya, benar. Susah apa Bu Ami? Iya, kalau apa maksudnya paman dari ayah namanya ini, paman dari ibu ini gitu ya. Jadi beda-beda ya Ustadz ya. Dibedakan, benar ya, dibedakan antara paman dari ayah dan ibu, penyebutannya ya, penyebutannya dibedakan. Nah, ahsanti. Tip berikutnya, oke, dikit lagi ya. Halaman ini kita selesaikan, tanggung tinggal berapa baris nih, pendek-pendek. Mas Muha, apa arti Mas Muha? Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Nya, ya. Kenapa nya-nya di sini pakai H bukan hu? Karena perempuan ya. Ya, orang ketiga perempuan ya, Mas Muha. Ya, siapa namanya dia? Dia perempuan ya, Mas Muha. Kemudian dia bilang ismuha Fatimatun. Fatimatun apa Fatimatu? Fatimatu. Kenapa Fatimatu? Kenapa? Karena nama perempuan tidak bertanwin. Ya, santunna ya. Ismuha Fatimatu ahiya zamilatuki. Ahiya, apa arti ahiya? Apakah? Hadiah. Zamilatun, dari kata zamilatun ya. Zamilatun itu artinya teman. Ya, lebih spesifiknya bisa teman sekelas. Teman sekelas bisa ya, zamilatun, teman sepantaran, sekelas, itu kita bilang zamil. Ya, zamil untuk laki-laki, sedangkan kalau zamilatun untuk teman perempuan ya. Zamilatun. Tapi kalau sudah ada ki di belakang menjadi zamilatu ki. Ya. Ahiya zamilatuki, apakah dia temanmu gitu. Teman mainmu, teman sepantaranmu. Ya. Tip sampai di situ. Hari ini kita tutup dengan sebuah pertanyaan ya, supaya pekan depan mau melihat lagi selanjutnya apa. Oke. Tip. Silakan, ada pertanyaan. Ini lanjutannya lumayan panjang ya. Nah, ini. Saya cuma mau tanya ini Ami itu Ustadz. Ya, paman itu yang ini tasdidnya di atas ya ya. Kalau paman mim. Apa? Oh, di atas mim. Ya, Ami gitu. Ammun. Amun. Kenapa menjadi ammi? Karena itu menjadi paman saya. Ya, saya ya, bermana saya. Jadi ada ya sukun di belakang. Ammi, ya, paman saya. Itu paman dari pihak ayah ya. Kalau paman dari pihak ibu namanya kholun.
Berarti kalau paman saya berarti kholi. Ya, seperti itu. Oke. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Naam. Nakhtatim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakunallahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an.